Halo semuanya, balik lagi di Bincang Bareng Sari Agri barengan saya Hana. Kali ini Hana mau wawancara bareng sama Mas M. Azim Zubaid, mahasiswa Fakultas Teknik Kelautan dari ITS yang berhasil membuat inovasi alat alat bernama Masif untuk nelayan Indonesia. Halo Mas Azim, Mas Azim atau Mas Jimmy nih manggilnya? Jimmy aja nggak apa-apa kok, Bu. Oh iya, oke. Ya Mas Jimmy boleh diceritain nggak idenya dari mana sih bikin Masif ini? Terus Masif nih alat seperti apa gitu boleh dijelasin Mas? Eh, Oke, untuk awal ide kami sendiri itu sebenarnya karena kebetulan saya berasal dari daerah yang pesisir selatan, tepatnya di Trenggalek. Jadi kami melihat studi langsung di lapangan itu tiap hari itu nelayan sekitar itu hasil nangkapannya tidak Maksimal tidak ya? dapat maksimal. Maksudnya kadang hari ini bisa dapat katakanlah 3 kintal, 5 kintal, besok bisa berkurang drastis, tidak menentu gitu. Nah, dari situ ada beberapa penyebab. Salah satunya itu kan untuk akhir-akhir ini kan cuacanya yang nggak menentu. Kadang hujan, kadang panas, terus suhu cuaca juga sering berubah-ubah. Ditambah lagi untuk luas observasi nelayan kita kan wilayahnya cukup luas untuk wilayah perairan laut. Nah, maka dari itu saya dan tim itu berpikir kira-kira apa solusi yang cocok untuk mengatasi problematika ini. Nah, terus kita dapat ide itu untuk membuat sebuah sensor yang bisa melacak keberadaan ikan itu berada. Berarti alatnya untuk sensor ikan gitu ya Mas ya di laut ya? Ya, untuk alatnya itu sendiri sebenarnya tujuan awal kita itu outputan dari alat itu untuk memprediksi kemana ikan itu akan menuju kemana, akan kemana, dan jumlahnya itu berapa dalam suatu kawasan dengan radius tertentu. Jadi nelayan kita ketika melaut itu sudah memiliki tujuan yang jelas, lokasinya misalnya di lokasi koordinat A, nah itu nelayan tinggal langsung ke koordinat A itu tanpa membuang banyak bahan bakar. Jadi langsung ke satu tujuan gitu, ikannya ngumpul di mana, pakai alat itu gitu ya Mas ya? Ya untuk mendeteksi. Berarti mendeteksi keberadaan ikan gitulah ya Mas ya singkatnya. Iya, sama kedepannya kita pengen ngembangin lagi itu untuk outputannya memprediksi kedepannya misalnya dalam waktu 30 menit atau 1 jam ke depan itu ikan mau kemana. Jadi bisa dideteksi secara dini. Oh gitu, berarti real time gitu ya Mas ya deteksinya ya? Iya. Mas itu ngerjainnya timnya berapa orang Mas? Uh, untuk awal itu tim kita ada 3 orang, 3 orang terus ini sementara ini untuk pengerjaannya alat itu masih berhenti karena ada yang skripsi, terus ada yang juga kerja praktek. Jadi kemungkinan mungkin setelah bulan Oktober atau November kita lanjut lagi untuk riset dan dan pengembangan alat tersebut. Untuk kedepannya sih kita ingin paling sekitar nambah 3 orang, jadi total 6 orang untuk satu tim ini. Gitu. Mas, tapi bentuk alatnya itu kayak gimana sih Mas? Maksudnya besar atau kecil gitu? Kalau untuk alatnya sendiri, kan masih bentuk prototipe ya? Iya. Untuk alatnya itu sendiri kita berbentuk kayak kubus gitu, panjangnya kurang lebih sekitar 30 cm, lebarnya 25 cm. Itu nanti dibawa nelayan di kapal, terus ketika sampai di laut itu bisa diapungkan. Nah, setelah alatnya diapungkan, nelayannya itu juga kita beri kayak monitor. Jadi dia bisa memantau si alat itu dari kapal. Jadi nanti kalau misalnya udah jadi nih, itu alatnya satu kapal, satu alat, atau bisa buat rame-rame gitu, buat kelompok nelayan gitu Mas? Kalau target awal kami rencana itu satu kapal satu alat, tapi tergantung nanti kalau ada pesan satu alat buat rame-rame juga bisa.
tergantung pesanan customnya. Mas, kalau proses pembuatannya sendiri, kira-kira berapa lama Mas untuk bikin satu alat ini gitu? Kalau pastinya sih kita belum tahu karena masih banyak riset yang perlu dilakukan, tapi untuk saat ini untuk prototipe itu sendiri kurang lebih kita makan waktu 3 bulanan. Untuk satu alat ya? Iya. Mas, ini waktu tercetus ide itu gitu, itu langsung dapat dukungan dari universitas atau ya bertiga, kan tadi bertiga ya timnya, ya bertiga aja gitu Iya. ngerjainnya, atau ada dukungan dari universitas atau pemerintah atau KKP mungkin gitu? Oh, jadi ketika ide ini udah Hmm. tercetus itu, Mm-mm. saya maju ke dosen pembimbing jurusan saya teknik lautan untuk berkonsultasi. Kira-kira kalau ide kami seperti ini, apakah bisa dilanjut atau tidak? Terus beliau menyetujui. Setelah menyetujui, kita coba rancang-rancang, kita breakdown lagi proses pembuatannya. Setelah itu kita ikutkan beberapa kompetisi. Cuman di sini kita berfokus ke kompetisi bisnis. Soalnya selain kedepannya buat cari pengalaman gimana pemasarannya juga buat bisa nambah-nambah modal. Kalau untuk Oh. dukungan dari luar seperti Dinas Perikanan kita belum masuk, cuman kemarin itu kita sudah mulai kontak-kontakan sama daerah, sepertinya mulai tertarik dengan alat yang kita kembangkan ini. Soalnya selain asli buatan anak negeri, juga bahan-bahannya sebenarnya bahan baku komponen itu juga ada di Indonesia. Jadi untuk harga jual kira-kira jika alat ini jadi, insya Allah bisa lebih murah daripada kompetitor lainnya. Mas, berarti ini nantinya udah ada rencana untuk diproduksi massal ya Mas, bukan cuma di apa daerah-daerah tertentu aja gitu ya? Kalau rencana awal kami pengennya diproduksi massal, cuman untuk sekarang masih perlu riset-riset lagi, terutama buat mengembangkan yang cara memprediksi ikan itu. Soalnya masih perlu riset dan dukungan SDM yang lumayan banyak. Tantangannya apa sih Mas untuk bikin prototipe ini sendiri gitu selama pengerjaannya? Untuk tantangan sendiri selama pengerjaan itu lebih ke belanja komponennya. Soalnya komponennya itu ada beberapa yang harganya mahal, terus ketika kita melakukan uji coba itu ada yang kebakar, terus harus beli lagi. Terus metode pengerjaannya itu di software-softwarenya itu terkadang kita juga masih ada kendala. Sama SDM, terus terang kita masih perlu dukungan-dukungan lagi dari pihak terkait. Tapi kalau dari mahasiswa ITS-nya sendiri, kan kalau saya lihat di artikelnya nggak semuanya dari teknik kelautan ya Mas ya timnya ya? Iya, Nah, kita ya kan? untuk tim hmm, untuk tim ini kita campur-campur, ada yang dari manajemen bisnis sama teknik fisika. Untuk yang mengerjakan alat, kita minta bantuan dari teknik komputer, mahasiswa teknik komputer. Berarti ini ya Mas, apa antusiasme dari mahasiswa ITS sendiri untuk mengembangkan produk ini lumayan bagus ya? Ya, untuk antusiasme pengembangan ini sangat bagus saya rasa. Soalnya selain buat berinovasi, juga kedepannya kan ini bisa langsung kita aplikasikan ke masyarakat luas, terutama nelayan Indonesia. Jadi sangat didukung dan sangat diapresiasi. Mas, kalau misalnya saat ini kan kemarin katanya mau uji coba, tapi karena terbentur ada pandemi ya, jadi kan nggak apa Iya. batal gitu. Nah itu rencananya kapan Mas bakal ada uji coba lagi? Apakah harus nunggu pandemi ini apa selesai atau udah ada rencana dalam waktu dekat gitu? Ya udah paksain aja lah gitu buat uji coba. Kalau waktunya itu sendiri kemungkinan agak molornya ini agak lama, Bu. Soalnya selain pandemi ini, terus lagi kan kemarin surat izinnya itu kita buat sekitar bulan Desember tahun lalu untuk uji coba. Nah, karena ternyata ada pandemi ini sekitar bulan Desember sampai Januari awal-awal, kita harus ngajuin lagi surat untuk perpanjangan pandemi, surat permohonan untuk melakukan uji coba sambil
menunggu kondisi kedepannya kira-kira seperti apa. Tapi kalau misalnya kondisinya udah mulai membaik, sekitar 3 bulan atau 4 bulan ke depan, kita coba lagi untuk mengajukan eh, permohonan uji coba. Mas, tapi kan tadi sempat bilang kalau alat ini udah sempat dilombain ya, Mas ya. Itu lombanya taraf nasional atau taraf internasional, Mas? Untuk lombanya sendiri kita masih ada yang nasional sama regional. Untuk yang internasional kita masih belum. Untuk yang Oh, nasional itu kita ikut lomba di IPB bulan November tahun lalu. Terus yang bulan Februari kemarin itu kita di UMM Yogyakarta sama di ST Perbanas Surabaya. menang nggak tuh, Mas? Kalau yang di IPB itu alhamdulillah dapat 10 besar, sama yang di UMM 10 besar. Yang di Perbanas Surabaya itu alhamdulillah kita dapat juara 1. Berarti emang inovasinya udah ini ya, udah di udah ada ininya lah, apa istilahnya tuh kayak buktinya gitu di lomba-lomba itu gitu. Iya, Heeh. sekalian buat evaluasi kira-kira alat kita yang kurang ini apa, terus bisa ditambahin apa aja gitu. Sebenarnya kelebihan dari alat ini selain tadi kata Mas kan harganya murah ya. Apalagi sih kelebihannya dari alat ini gitu? Kalau kelebihan sendiri kita rencana awal itu outputan utama dari alat kita ini bisa memprediksi ikan itu mau kemana. Yang saya ketahui beberapa alat deteksi ikan sudah ada itu kan belum belum sampai ke situ. Maksud saya belum bisa memprediksi kira-kira ikan ini 2 jam ke depan akan kemana gitu. Nah kita ingin mengembangkan itu. Jadi nelayan juga bisa istilahnya mengkiro-kiro atau memprediksi, oh 1 jam ke depan ikan ini mau ke arah selatan. Jadi bisa siap-siap untuk menuju ke selatan. Seperti itu. Hmm. Selain itu ada lagi nggak Mas kelebihan dari alat ini sendiri gitu? Untuk kelebihan yang lainnya mungkin pengoperasiannya yang lebih mudah menurut kami. Maksudnya untuk nelayan dapat diakses baik nelayan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Cuman sasaran kami sebenarnya itu paguyuban nelayan yang ada di daerah-daerah kecil. Jadi agar kesejahteraannya lebih terangkat lagi. Kemudian akses itu tadi sama maintenance dari kami bisa dilakukan setiap tahun dan juga atau mungkin beberapa bulan sekali tergantung request dari para nelayan. Berarti ada after service-nya gitu lah ya Mas ya dari alat ini ya? Iya, iya. Oh gitu. Mas tapi alat ini udah pernah diperkenalkan ke nelayan-nelayan sendiri belum sih Mas? Atau masih ya bener-bener bentuk prototipe aja di kampus aja gitu? Kalau pengenalannya itu kemarin rencana mau sekalian uji coba di sekitar Perigi, cuman gara-gara ada ini jadi belum sempat dikenalkan langsung ke nelayan. Jadi untuk sementara masih di lingkup kampus. Berarti sekarang proses pengerjaannya terhenti dong Mas? Atau emang masih di riset-riset yang lain aja gitu? Yang nggak perlu ketemu sama timnya yang lain? Untuk pengerjaan secara kasar, pengerjaan penyusunan barangnya sementara kita masih berhenti. Cuman kita udah bagi tugas untuk bagian riset sistemnya, bagian riset pemodelingnya, terus bagian riset pemasarannya seperti apa, kita udah bagi tugas dan tetap berlanjut untuk yang riset-riset tersebut. Cuman untuk yang langsung kerja ke alatnya sementara masih kita break dulu. Mas berarti kan tadi Mas bilang kalau ntar bakal ada alatnya diapungin di air, terus ada monitornya gitu. Nah itu nanti nantinya kalau misalnya emang udah di nelayan kan kita tahu ya Mas nelayan-nelayan Indonesia kan nggak semuanya ngerti soal apa teknologi gitu. Nah itu gimana nanti buat ini apakah ada pelatihannya dulu atau ya udah jalan aja gitu?
Oh, untuk sebelum kita pasarkan, kita pasti turun ke daerah-daerah dulu buat melakukan seperti pelatihan alat itu, terus juga pengenalan teknologi kepada nelayan-nelayan. Biar nanti kedepannya nggak ada kesalahan dalam pengoperasian. Berarti nantinya bakal ada pelatihan dulu lah ya buat nelayan ya, Mas? Iya, nanti kedepannya untuk pelatihan itu sendiri rencana kita juga pengen menggandeng instansi terkait seperti KKP, dinas-dinas perikanan di kabupaten setempat buat lebih memudahkan mobilitas untuk pengenalan alat tersebut. Tapi udah pernah di ini belum sih Mas, kan udah menang lomba nih, udah masuk 10 besar juga gitu di tingkat nasional. Udah pernah belum sih Mas nyoba-nyoba gitu ke pihak swasta gitu buat ngenalin prototipe dari si alat ini gitu, kali aja mereka bisa bantu kan, karena kan tadi Mas bilang kalau kekurangan SDM dan dana juga gitu. Itu udah pernah belum Mas nyoba-nyoba ke pihak swasta? Kalau ke pihak swasta kami belum pernah nyoba, soalnya Hmm. masih ragu, soalnya kita kan masih benar prototipe yang awal kasaran banget. Jadi Hmm. takutnya nanti ketika kita udah nyoba malah langsung ditolak gitu. Mending Hmm. kita riset-riset dulu, kalau udah agak mendingan, nah baru kita coba masuk ke swasta. Oh, berarti ada rencana ya buat minta bantuan dari swasta ya, gitu, dukungan dari swasta buat mengembangkan alat ini gitu ya. Iya, pasti ada. Hmm. Mas, rencana ke depannya nih Mas, kalau misalnya, oh ya, uji cobanya tadi mau dilakuin di mana ya Mas? Rencananya untuk tahun ini ya, kalau nggak salah. Untuk rencana sendiri kita mau di sekitar pesisir Laut Selatan, sekitar laut di Trenggalek. Soalnya ombak di situ kan lumayan agak besar. Jadi sekalian kita mau lihat uji coba ketahanan alat itu untuk di lapangan langsung. Gitu. Tapi itu nunggu pandemi selesai dulu gitu ya, nunggu pandemi reda lah gitu ya. Iya, kemungkinan nunggu situasinya agak Ah, terkondisi. oh gitu. Kemarin kan udah dapat dukungan dari pemerintah kabupaten setempat ya Mas ya untuk uji coba ya? Untuk uji coba sudah. Hmm. Gitu. Nanti uji cobanya itu langsung sama paguyuban atau dari Mas sendiri dan tim aja gitu untuk nyoba atau tetap melibatkan nelayan setempat? Untuk kemarin itu rencana kami untuk uji cobanya tim kami sama dinas terkait dahulu Mhm. buat validasi alatnya itu kira-kira kurangnya apa. Nanti kalau uji coba udah oke, udah clear, baru kedepannya kita melibatkan nelayan. Deh. Terus kan sekarang Mas berarti udah semester 7 ya? Terus kan Iya. kita nggak tahu nih pandemi kapan selesai gitu. Nah itu Hmm. gimana tuh kalau nantinya Masnya udah lulus dari TS, terus tapi alatnya belum selesai masih berbentuk prototipe, apakah tetap tetap akan langsung dikerjakan sama tim atau mau diturunin ke adik kelasnya aja gitu? Eh, Kalau harapan kami sih moga-moga jangan terlalu lama deh untuk pandeminya. Cuman kalau terpaksa harus panjang dan keburu lulus, pasti alat itu tetap kami lanjutkan sebagai produk untuk membantu nelayan. Akan tetapi kami rencana juga produk itu juga kami turunkan ke adik tingkat. Soalnya biar juga buat latihan, terus untuk mengembangkan inovasi-inovasi lebih lanjut dari adik-adik di ITS. Mas kalau dari Mas Jimmy sendiri ya, itu selain mengembangkan prototipe si Masif ini, udah pernah belum sih Mas bikin inovasi lain gitu di buat kelautan dan perikanan sendiri gitu, sesuai sama bidang Mas yang lagi dipelajarin ini? Eh, Kalau di bidang teknik lautan itu sendiri kan sebenarnya kalau di jurusan saya kan itu lebih ke bangunan laut offshore lepas pantai seperti kilang minyak, jacket, jack up dan lain sebagainya. Tapi untuk kontribusi penelitian yang saya lakukan itu sementara masih terbatas sensor perikanan. Oh gitu, berarti terbatas di
alat itu aja gitu ya Mas ya? Iya. Gitu. Mas rencananya nih kalau alat ini emang udah beneran jadi, itu bakal bakal dikenalin di mana dulu? Apakah tadi di daerahnya Mas di Trenggalek gitu, atau mau langsung ke seluruh daerah apa perikanan di Jawa Timur atau gimana Mas? Mungkin untuk pengenalannya sendiri kita mulai dari yang terdekat, lingkupnya mungkin yang paling kecil dulu di daerah sekitar Trenggalek, Blitar, dan Pacitan. Nanti kita lihat dulu respon dari Bapak nelayan sama dinas terkait. Kalau responnya baik, terus kita dapat pesanan yang bisa buat order balik, insya Allah kita luaskan ke Jawa Timur dulu. Kita lihat perkembangannya lagi. Kalau misalkan baik, kita luaskan. Gitu. Jadi dari yang kecil dulu aja gitu ya Mas, baru mencakup ke semuanya gitu ya. Iya. Mas, tapi kalau dari alatnya sendiri, saya kan nggak kebayang nih, itu materialnya itu apa sih sampai bisa di, apa mengapung di atas air laut? Hmm. Untuk kalau untuk prototipe ini sendiri kita materialnya masih pakai gabus yang agak tebal itu yang Hmm. biasa. Karena kita cuma ngambil ngapungnya itu. Tapi kedepannya rencana itu mau kita coba pakai kayak plastik ponton gitu. Jadi selain dia bisa ngapung juga bisa tahan terhadap gempuran ombak sama arus. Jadi bisa tahan lama untuk alatnya. Gitu. Kira-kira berapa lama Mas bertahan di atas airnya sendiri kalau misalnya rencana dari prototipe ini kalau nanti bisa dipakai? Kalau dari material kita rencana awal, cuman kita belum riset lagi. Untuk rencananya kita pengennya sih bisa sampai 5 tahun untuk ketahanan alat itu. Nanti tiap tahunnya pasti rencana kita juga akan ngadain maintenance dari alat itu. Jadi tetap kita pantau untuk kelangsungan alat itu. Berarti nantinya alat itu harus tetap tahan sama ombak gitu. Apa materialnya itu pasti diganti, nggak pakai gabus lagi gitu ya Mas? Iya. Hmm. Untuk materialnya pasti ketika alat itu sudah siap produksi massal pasti kita ganti untuk yang lebih bagus komposisi materialnya. Mas, tapi sebenarnya kendala dari kendala dari nelayan untuk mencari ikan itu apa sih Mas? Sampai akhirnya alat ini tuh Mas tuh kepikiran gitu buat bikin alat ini gitu kan. Kalau misalnya cuma karena ikannya tersebar kan ya itu mah, selain itu tuh apa gitu? Ada lagi nggak? Kalau kendala yang karena menurut kami karena kami melakukan studi lapangan yang kami ketahui itu selain itu Mbak, luas wilayah laut di Indonesia kan luas, terutama luas laut konservasi di daerah-daerah deh itu kan luas. Terus kebanyakan nelayan itu kita masih menganut bukan menganut sih, masih pakai cara getok tular. Jadi misalkan ada nelayan satu, dia pergi dulu di satu kawasan perairan, dapat ikan banyak. Dia pulang baru bilang ke teman-temannya, di sini banyak ikan. Nah, baru nelayan-nelayan yang lain itu ganti ikut ke sana. Ketika ke sana udah gak ada ikan, ikannya udah pindah. Nah, jadi dari situ Oh. masih dari mulut ke mulut. Cuman beberapa juga ada yang pakai kayak fish finder gitu. Cuman untuk lebih tepatnya itu kita kembangkan alat ini lagi agar nelayan itu udah pasti di lokasi ini pasti ada ikannya, silakan tinggal mengangkat gitu. Mas, sebenarnya nih kalau bisa dibedain antara fish finder yang biasa dipakai sama nelayan-nelayan uh, menengah ke atas gitu ya, bisa dibilang ya yang modern, sama alatnya Mas ini apa sih gitu? Selain tadi harganya murah dan lain-lain, itu apa Mas yang bedain antara fish finder yang udah ada yang dipakai perusahaan besar gitu sama fish finder yang akan dipakai sama nelayan-nelayan kecil ini gitu? Untuk perbedaan yang kita tawarkan selain harganya murah itu tadi, terus kemampuannya untuk memprediksi itu tadi. Selain itu, kita
kan asli enaknya kan asli Jawa Timuran. Jadi untuk langsung misalkan ada kendala di alat, kita bisa cepat tanggap untuk ke daerah lain tersebut untuk maintenance alat itu ketika ada panggilan. Jadi selain fitur, kita juga mengutamakan pelayanan untuk alat tersebut. Oh gitu. Berarti nantinya servis yang dikasih tuh nggak cuma feature dari kelebihan alat ini aja gitu, tapi ada servis dari Mas dan tim sendiri gitu ya? Iya, untuk rencana ada dari tim kami untuk para nelayan yang sudah menggunakan alat kami. Mas, sambutannya sendiri dari pemerintah setempat atau dari nelayan setempat nih dengan adanya ide ini tuh gimana sih, Mas? Kalau kemarin ketika kami minta izin ke kantor itu, alhamdulillah responnya baik, terus mendukung. Cuman waktu itu alat kami masih belum jadi, prototipenya belum jadi belum kami bawa. Nah, selain responnya yang positif, beliau-beliaunya juga sangat penasaran kira-kira alatnya itu bakal seperti apa kalau diuji coba. Jadi untuk responnya sendiri keseluruhan alhamdulillah baik. Berarti udah ada lampu hijau lah ya dari dinas tempat ya. Jadi tinggal uji coba aja, tinggal dirapihin gitu ya alatnya ya. Insya Allah udah ada. Gitu. Oke deh Mas Jimmy, makasih ya buat waktunya ya. Sukses buat alatnya. Semoga pandeminya segera selesai terus bisa uji coba. Amin, siap. Makasih Bu. Nanti share-share ke Karyagri ya Mas kalau alatnya udah jadi ya, boleh via WA atau email juga kasih lihat bentuk alatnya. Karena kita juga penasaran kan kira-kira alatnya bentuknya kayak gimana gitu kan ya. Siap. Oke deh Mas Jimmy, makasih ya buat waktunya ya Mas ya. Selamat siang. Ya, siang Bu.